balik lagi di Tias dari Tadris Matematika 5E. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi High Order Thinking Skill atau bisa disebut dengan HOTS. HOTS dapat diartikan sebagai keterampilan berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Karakteristik instrumen penilaian HOTS itu ada 5. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan ini bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang, melainkan kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Lalu yang kedua yaitu bersifat divergen. Bersifat divergen ini memungkinkan peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan proses berpikir dan sudut pandang yang digunakan. Karena berpikir kritis, analitis, dan kreatif itu berbeda-beda bagi setiap individu. Yang ketiga, menggunakan multi representasi. Instrumen penilaian HOTS menuntut peserta didik untuk menggali informasi secara mandiri dengan berpikir kritis dalam memilih dan memilah informasi. Yang keempat, berbasis permasalahan konseptual. Soal-soal HOTS berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menggunakan soal-soal yang beragam. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Bentuk soal yang dapat digunakan diantaranya yaitu pilihan ganda kompleks dan uraian. Ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga yaitu mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama yaitu HOTS sebagai proses transfer dalam konteks pembelajaran, yakni kemampuan peserta didik dalam menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam situasi baru tanpa adanya arahan dari orang lain. Yang kedua yaitu HOTS sebagai proses berpikir kritis. HOTS sebagai proses berpikir kritis membentuk peserta didik untuk berpikir logis, reflektif, dan mengambil keputusan secara mandiri. Yang ketiga, HOTS sebagai penyelesaian masalah. HOTS sebagai penyelesaian masalah menjadikan peserta didik mampu menyelesaikan masalah real dalam kehidupan sehari-hari. Level Cognitive HOTS. Level penalaran merupakan level HOTS di mana peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi. Langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Yang pertama yaitu menganalisis KD. Yang kedua, setelah menganalisis KD, kita menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan yang sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.